Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Mufadal, NPM 2314071065 dari TEP B Angkatan 2023. Jadi, hari ini saya akan presentasi tentang motor bakar 4 tak. Jadi, pokok bahasan pada presentasi saya yaitu pengertian motor bakar 4 tak, kelebihan motor bakar 4 tak, kekurangan motor bakar 4 tak, cara kerja motor bakar 4 tak, dan juga fungsi motor bakar 4 tak dalam pertanian. Pengertian motor bakar. Jadi, motor bakar adalah sebuah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Proses ini terjadi melalui pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar mesin yang menghasilkan panas. Kemudian dari hasil tersebut mendorong komponen mesin untuk bergerak. Energi mekanik inilah yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai macam alat, mulai dari kendaraan bermotor, peralatan industri, dan juga peralatan pertanian. Pengertian motor bakar 4 tak. Motor 4 tak bakar 4 tak sendiri merupakan salah satu jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang mengkonversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas, yang kemudian menjadi energi mekanis. Kelebihan motor bakar 4 tak. Kelebihan motor bakar 4 tak yang pertama adalah efisiensi bahan bakar. Motor 4 tak lebih irit dalam penggunaan bahan bakar, proses pembakaran yang lebih lengkap, dan terpisahnya langkah-langkah dalam siklus kerja membantu mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Dan yang kedua, emisi gas buang yang lebih rendah. Mesin ini menghasilkan emisi gas buang yang lebih bersih, menjadikannya lebih ramah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh proses pembakaran yang lebih efisien yang mengurangi jumlah polutan yang dihasilkan. Yang ketiga, umur mesin yang lebih panjang. Karena desain dan cara kerjanya, motor 4 tak biasanya memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan motor 2 tak. Ini disebabkan oleh pengurangan kekesan pada komponen mesin akibat proses pembakaran yang lebih baik daripada motor 2 tak. Dan juga yang terakhir, motor 4 tak lebih tenang. Motor 4 tak umumnya beroperasi dengan suara yang halus dibandingkan dengan motor 2 tak yang jauh lebih bising daripada motor 4 tak. Yang kekurangan motor 4 tak salah satunya adalah kompleksitas dan biaya perawatan. Dikarenakan motor 4 tak memiliki lebih banyak komponen dibandingkan dengan motor 2 tak seperti katup dan sistem pengapian yang jauh lebih rumit, hal tersebut membuat perawatan dan perbaikan menjadi lebih kompleks. Yang kedua, berat dan ukuran. Jadi, motor 4 tak cenderung lebih berat dan lebih besar jika dibandingkan dengan motor 2 tak. Ini bisa menjadi kendala dalam aplikasi di mana bobot dan ukuran mesin sangat penting, seperti pada kendaraan kecil atau alat portable. Jadi, motor 4 tak ini kurang efisien dibandingkan motor 2 tak. Yang ketiga, kinerja pada putaran tinggi. Meskipun motor 4 tak bekerja dengan lebih baik pada putaran yang rendah, kinerjanya bisa menurun pada putaran tinggi dibandingkan dengan motor 2 tak yang sering kali lebih responsif dalam kondisi tersebut. Dan kekurangan yang terakhir, daya yang dihasilkan motor 4 tak biasanya menghasilkan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan motor 2 tak pada ukuran yang sama. Ini disebabkan oleh proses pembakaran yang jauh lebih kompleks dan jumlah langkah yang jauh lebih banyak dalam siklus tersebut. Cara kerja motor bakar 4 tak. Jadi, cara kerja motor bakar 4 tak ada 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake. Yang kedua langkah kompresi atau compression. Yang langkah ketiga adalah langkah usaha atau power. Dan yang keempat adalah langkah buang atau langkah exhaust. Jadi, langkah hisap
Hisap atau intake adalah proses piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi selama gerakan ini katup masuk terbuka untuk membiarkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Jadi klep isap ini terbuka memungkinkan campur udara masuk ke dalam silindernya. Langkah kompresi atau compression yaitu pistonnya bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar. Dan campuran tersebut dikompresi ke dalam ruang bakar yang lebih kecil. Tekanan suhu campuran meningkat secara signifikan yang berfungsi untuk meningkatkan suhu dan tekanan campuran udara dan bahan bakar yang memperbaiki efisiensi pembakaran. Pada mesin diesel, udara saja yang dikompresi untuk meningkatkan suhu, sementara bahan bakar disemprotkan pada air langkah kompresi. Langkah yang tiga adalah langkah usaha atau power. Pada langkah ini, busi memercikan bunga api membakar campuran udara dan bahan bakar. Gas hasil pembakaran mengembang dengan cepat yang menyebabkan mendorong piston ke bawah dan memutar poros engkol. Jadi ketika piston mencapai TDC, businya itu menyemprotkan percikan api untuk membakar campuran udara tersebut. Jadi kalau pada mesin diesel, bahan bakar disemprotkan ke udara yang telah dikompresi dan terbakar akibat suhu yang sama tinggi. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston turun ke BDC. Jadi langkah power ini berfungsi untuk menghasilkan tenaga mekanik dari energi kimia bahan bakar. Energi dari pembakaran menggerakkan piston turun kemudian diteruskan ke crankshaft untuk menghasilkan putaran tenaga. Dan langkah yang terakhir adalah langkah buang ataupun exhaust. Piston tersebut bergerak dari titik mati awal ke titik mati bawah yang mendorong gas hasil pembakaran keluar melalui knalpot. Jadi fungsinya adalah untuk membersihkan ruang bakar dari gas buang sehingga ruang tersebut bisa diisi dengan campuran udara dan bahan bakar baru pada siklus berikutnya. Jadi fungsi motor bakar empat tak dalam pertanian itu ada beberapa langkah, ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah traktor. Jadi motor bakar 4 tak itu menjadi jantung dari traktor. Tenaga yang dihasilkan digunakan untuk membajak sawah, untuk meratakan tanah, menarik peralatan pertanian, dan juga dapat mengangkut hasil panen. Jadi para petani tidak memerlukan hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan lainnya jika sudah memiliki traktor. Pompa yang kedua sebagai pompa air. Pompa air ini berguna untuk mengaliri lahan pertanian, terutama di air yang kering. Jadi jika sedang terjadi kemarau, juga bisa menggunakan pompa air dengan membuatnya dari mesin 4 tak. Yang ketiga untuk mesin penggiling. Fungsinya bisa untuk menggiling padi, jagung, gandum, biji-bijian lainnya, dan juga menjadi untuk menggiling pakan ternak ataupun juga bahan makanan. Mesin perontok padi untuk memisahkan bulir padi dari tangkainya. Jadi tidak perlu dipukul-pukul gitu sekarang. Yang keempat, mesin pemotong rumput. Mesin patok juga untuk memotong rumput untuk pakan ternak ataupun untuk membersihkan lahan yang akan diolah. Dan yang terakhir adalah alat pertanian lainnya seperti mesin tanam, mesin panen, dan sebagai alat pertanian yang lainnya. Baiklah, mungkin segini aja presentasi dari saya. Karena masih ada waktu sekitar 20 detik, saya akan menatap kamera.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa Mufadal dengan NPM 2314071065 dari kelas TEP B angkatan 2023. Jadi, pada kali ini saya akan membahas tentang motor bakar 2 tak. Jadi, motor bakar 2 tak yang akan saya bahas yang pertama adalah latar belakang mesin bakar 2 tak. Jadi latar belakang mesin 2 tak ini pertama kali ditemukan oleh Sir Dugarcrek pada tahun 1881. Jadi Sir Dugarcrek ini berhasil menciptakan mesin yang memiliki siklus pembakaran yang lebih sederhana dibandingkan mesin 4 tak. Awalnya, mesin 2 tak tak banyak digunakan pada peralatan seperti gergaji mesin dan mesin tempel perahu. Mesin 2 tak mencapai puncak popularitasnya pada abad ke-20, terutama pada kendaraan roda 2. Desainnya yang sederhana, bobot yang ringan, dan tenaga yang cukup besar tersebut membuatnya menjadi pilihan yang populer. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup, mesin 2 tak mulai ditinggalkan karena emisi gas buangnya yang cukup tinggi. Jadi, mesin 2 tak ini pertama kali digunakan oleh Sir Dugarcrek pada 1881. Jadi awal pada tahun tersebut mesin 2 tak ini kurang diminati pada kendaraan mesin. Tetapi lambat laun karena desainnya yang sederhana, bobotnya yang ringan, juga tenaganya yang kuat, membuat mesin 2 tak ini populer di abad ke-20-an. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran pada pentingnya lingkungan hidup, mesin 2 tak ini mulai ditinggalkan karena emisi gas buangnya yang sangat tinggi. Jadi, selanjutnya adalah pengertian motor bakar 2 tak. Jadi, pengertian motor bakar 2 tak merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja lengkap, isap, kompresi, pembakaran, dan juga buang, dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah pembakaran. Mesin 2 tak dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4 tak, karena tidak memiliki katup masuk dan katup buang, melainkan menggunakan saluran-saluran port yang dibuka dan ditutup oleh pergerakan piston. Hal ini membuat mesin 2 tak lebih ringan, kompak, dan juga menghasilkan tenaga lebih besar pada putaran mesin yang sama. Jadi motor 2 tak ini hanya melakukan langkah kompresi dan langkah pembakaran, tetapi pada 2 langkah tersebut langsung terjadi 4 langkah seperti hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Hal itulah yang membuat mesin 2 tak jadi lebih ringan, kompak, dan juga menghasilkan putaran mesin yang sama dengan mesin 4 tak. Cara kerja. Jadi cara kerja mesin 2 tak itu, mesin 2 tak beroperasi pada 2 langkah. Yang pertama adalah langkah pertama kompresi dan pengisian campuran bahan bakar. Jadi gerakan piston naik. Saat piston bergerak naik dari titik mati bawah atau TMB menuju titik mati atas atau TMA, campuran udara dan bahan bakar dari karburator ataupun sistem injeksi terkompresi di ruang bakar. Selama piston naik, saluran isap inlet port terbuka yang memungkinkan campuran udara dan juga bahan bakar masuk ke ruang bawah piston ataupun carter. Jadi pada langkah kedua, yaitu pembakaran dan pembuangan. Gerakan piston turun. Ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA, busi menyalakan campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi di ruang bakar. Ledakan tersebut mendorong piston turun ke TMB atau titik mati bawah, yang dapat menghasilkan tenaga yang diteruskan ke poros engkol. Pada saat piston turun, saluran buang atau exhaust port dan saluran transfer terbuka, yang menyebabkan sisa gas
pembakaran terdorong keluar melalui saluran buang. Sementara itu, campuran udara sampai bahan bakar baru dari karter masuk ke ruang pembakaran melalui saluran transfer. Komponen utama. Jadi, komponen utama pada motor bakar dua tak yang pertama adalah piston. Pada piston ini menggerakkan poros engkol melalui pergerakan naik turun yang dihasilkan oleh pembakaran pada ruang bakar. Jadi piston ini yang menggerakkan poros engkolnya. Yang kedua adalah ruang bakar atau combustion chamber, yaitu tempat di mana campuran udara dan bahan bakar dibakar. Poros engkol atau crankshaft. Jadi, poros engkol ini mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Yang keempat adalah saluran transfer, yaitu mengalirkan campuran udara dan bahan bakar dari karter ke ruang bakar. Yang kelima adalah saluran buang atau exhaust ports. Jadi saluran buang itu tempat keluarnya gas sisa pembakaran yang telah terjadi di dalam ruang bakar. Dan yang keenam adalah busi atau spark plug. Jadi busi itu berguna untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Kelebihan motor bakar dua tak. Jadi kelebihan mesin dua tak ini yang pertama adalah desain yang sederhana. Dikarenakan tidak memiliki sistem katup seperti mesin 4 tak yang sehingga lebih mudah diproduksi dan juga lebih mudah dirawat. Yang kedua, tenaga lebih besar. Ya, kenapa tenaganya lebih besar? Karena setiap putaran poros engkol dapat menghasilkan tenaga. Mesin 2 tak menghasilkan tenaga lebih besar dibandingkan mesin 4 tak dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, lebih ringan dan kompak. Jadi, mesin 2 tak ini bobotnya lebih ringan, yang lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan mesin berdaya besar namun ringan, seperti sepeda motor trail, mesin pemotong rumput, dan juga sepeda motor. Adapun kekurangan dari motor bakar 2 tak yaitu yang pertama adalah efisiensi bahan bakar yang lebih rendah. Karena campuran bahan bakar seringkali ikut terbuang bersama gas sisa pembakaran, mesin 2 tak cenderung lebih boros pada bahan bakar dibandingkan mesin 4 tak. Jadi kenapa lebih boros? Karena motor bakar 2 tak ini sering campuran bahan bakar ini sering terbuang dengan gas sisa yang menyebabkan dia lebih boros dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua adalah emisi lebih tinggi, yaitu pembakaran tidak sepenuhnya efisien membuat mesin 2 tak menghasilkan lebih banyak polusi dan emisi berbahaya seperti hidrokarbon dan karbon monoksida. Jadi mesin 2 tak ini biasanya lebih tinggi emisi hidrokarbon dan karbon monoksidanya dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga, pemakaian oli lebih tinggi. Mesin 2 tak memerlukan oli yang dicampur langsung dengan bahan bakar untuk melumasi komponen dalam mesin. Oli tersebut terbakar bersama bahan bakar, menyebabkan mesin mengeluarkan lebih banyak asap dan memerlukan pergantian oli yang lebih. Jadi karena campuran bahan bakar tersebut menggunakan oli, asap yang dihasilkan jauh lebih banyak yang menyebabkan emisinya lebih tinggi. Perkembangan. Karena masalah efisiensi bahan bakar dan polusi, mesin 2 tak ini mulai banyak ditinggalkan, terutama di negara-negara yang menerapkan regulasi emisi yang ketat. Mesin 4 tak yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan kini lebih umum digunakan pada sepeda motor dan juga kendaraan ringan. Meski begitu, mesin 2 tak tetap digunakan dalam aplikasi tertentu, terutama di mana tenaga dan kecepatan jauh lebih penting daripada efisiensi bahan bakar atau emisi. Jadi di motor bakar 2 tak ini karena emisi gasnya lebih banyak menghasilkan polusi, sudah mulai ditinggalkan oleh negara-negara maju, diganti menggunakan mesin 4 tak. Tetapi banyak juga seperti negara-negara berkembang dan menengah ke bawah masih menggunakan mesin 2 tak
untuk bidang seperti bidang pertanian, perkebunan, dan industri. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah motor bakar 2 tak merupakan mesin yang mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dalam bentuk yang lebih sederhana dan kompak dibandingkan mesin 4 tak. Meski memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam hal emisi dan efisiensi bahan bakar, mesin 2 tak masih memiliki tempat dalam aplikasi-aplikasi yang memerlukan daya tinggi dengan bobot mesin yang rendah, namun juga regulasi lingkungan yang semakin ketat tersebut membuat penggunaannya terus menurun di beberapa sektor. Mungkin segini presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Mufadal, NPM 2314071065 dari tab B, akan mempresentasikan tentang motor bakar diesel 4 tak. Jadi pada pokok bahasan motor bakar diesel 4 tak ini ada 9, yaitu pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pengertian, yang keempat cara kerja, yang kelima kelebihan, yang keenam kekurangan, ketujuh fungsi, kedelapan contoh, dan yang kesembilan kesimpulan. Latar belakang motor bakar diesel 4 tak. Jadi, mesin diesel 4 tak telah menjadi tulang punggung berbagai industri selama berabad-abad. Efisiensi dan torsi yang tinggi menjadikannya lebih utama untuk berbagai aplikasi. Jadi, mari kita bahas lebih dalam mengenai latar belakangnya, prinsip kerja, keunggulan, kekurangan, dan perkembangan terkini dari mesin 4 tak. Jadi, mesin diesel pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Diesel pada akhir abad ke-19. Ide briliannya untuk memanfaatkan kompresi udara untuk membakar bahan bakar secara spontan menjadi tonggak sejarah dalam dunia permesinan. Mesin diesel awal mengalami berbagai pengembangan termasuk adopsi siklus 4 tak yang menawarkan efisiensi lebih baik dan kinerja yang lebih halus. Sejak awal abad ke-20, mesin diesel telah diaplikasikan secara luas di berbagai sektor, mulai dari transportasi, yaitu kapal laut, lokomotif, truk, maupun dari industri seperti pembangkit listrik dan alat berat hingga militer. Jadi rumusan masalah pada presentasi kali ini yang pertama adalah efisiensi pembakaran. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi pembakaran pada mesin diesel 4 tak untuk mengurangi emisi buang? Yang kedua, performa mesin. Apa saja faktor yang mempengaruhi performa mesin diesel 4 tak dan bagaimana cara mengoptimalkannya? Yang ketiga, penggunaan bahan bakar. Seberapa besar pengaruh jenis bahan bakar terhadap kinerja dan efisiensi mesin diesel 4 tak? Yang keempat, sistem pendinginan, yaitu bagaimana desain sistem pendinginan yang tepat untuk mempengaruhi daya tahan dan performa mesin diesel 4 tak. Yang kelima, teknologi injeksi, bagaimana perkembangan teknologi injeksi bahan bakar mempengaruhi efisiensi dan mesin diesel 4 tak. Yang keenam, dampak lingkungan, yaitu dampak yang lingkungan yang mempengaruhi diesel 4 tak dan bagaimana cara mengurangi dampak tersebut. Pengertian diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak yaitu jenis mesin pembakaran dalam yang beroperasi berdasarkan siklus 4 langkah atau tak untuk menghasilkan tenaga. Prinsip kerja mesin ini yaitu memanfaatkan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar dan dibakar dengan bantuan kompresi tinggi. Mesin diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran yang bekerja dengan cara mengkonversi energi kimia dari bahan bakar diesel menjadi energi mekanik melalui 4 langkah piston dalam satu siklus. Setiap langkah ini membutuhkan setengah putaran poros engkol, sehingga satu siklus penuh membutuhkan 2 putaran poros engkol.
Cara kerja. Jadi cara kerja mesin diesel 4 tak ini sama seperti mesin diesel sama seperti mesin 4 tak pada umumnya. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake. Jadi piston bergerak ke bawah menciptakan ruang vakum di dalam silinder. Katup masuk terbuka memungkinkan udara segar terhisap ke dalam silinder. Langkah kerja yang kedua adalah kompresi, yaitu piston bergerak ke atas memanfaatkan udara yang telah terhisap hingga suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Ya, suhu udara yang sangat tinggi inilah yang nantinya akan menyebabkan bahan bakar terbakar secara spontan. Langkah yang ketiga adalah pembakaran atau power. Saat piston mencapai titik kompresi maksimum, injektor menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar. Karena suhu udara sudah sangat tinggi, bahan bakar akan terbakar secara spontan, menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah. Dan langkah yang terakhir adalah buang atau exhaust. Piston bergerak ke atas memaksa gas hasil pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. Kelebihan diesel 4 tak. Ada beberapa kelebihan dari diesel 4 tak. Yang pertama adalah efisiensi bahan bakar tinggi, yaitu rasio kompresi tinggi. Mesin diesel memiliki rasio kompresi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Hal ini memungkinkan pembakaran yang lebih sempurna sehingga bahan bakar termanfaatkan secara optimal. Yang kedua adalah kalor pembakaran tinggi, yaitu bahan bakar diesel memiliki kalor pembakaran yang lebih tinggi daripada mesin bensin, sehingga menghasilkan lebih banyak energi per satuan volume. Yang kedua, torsi yang lebih besar pada putaran rendah, yaitu karakteristik pembakaran. Proses pembakaran mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar sejak putaran rendah. Hal ini sangat menguntungkan untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga yang besar sejak awal, seperti saat menanjak atau membawa beban berat. Yang ketiga, usia pakai panjang, yaitu konstruksi yang kuat. Komponen mesin diesel umumnya dirancang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan mesin bensin. Pelumasan yang baik, yaitu sistem pelumasan pada mesin diesel dirancang untuk menjaga sebuah komponen tetap terlumasi dengan baik dan mengurangi gesekan dan keausan. Yang keempat, keadaan tinggi, yaitu desain sederhana. Desain mesin diesel cenderung lebih sederhana dibandingkan mesin bensin, sehingga lebih sedikit komponen yang bisa mengalami kerusakan dan tahan terhadap beban berat, yaitu mesin diesel dapat beroperasi dalam kondisi berat dalam waktu yang lama tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Yang kelima, fleksibilitas bahan bakar, yaitu berbagai jenis bahan bakar mesin diesel dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar diesel, termasuk biodiesel yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, harga jual yang tinggi. Peminatan pasar kendaraan diesel umumnya memiliki harga jual yang kembali lebih tinggi, terutama untuk kendaraan komersial. Yang ketujuh, kinerja di suhu ekstrim. Mesin diesel umumnya lebih tahan terhadap suhu ekstrim baik panas maupun dingin dibandingkan mesin bensin. Adapun kekurangan mesin diesel 4 tak adalah 1. Emisi gas buang yang lebih tinggi. Mesin diesel menghasilkan emisi nitrogen oksida dan partikulaat yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Emisi ini berdampak buruk pada kesehatan manusia. Karena dampak lingkungan yang signifikan, peraturan emisi untuk mesin diesel semakin ketat. 2. Harga lebih mahal. Proses produksi mesin diesel umumnya lebih kompleks dan membutuhkan material yang lebih berkualitas, sehingga harganya cenderung lebih mahal. Komponen mesin diesel umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan komponen mesin bensin. Yang ketiga adalah suara yang bising. Proses pembakaran pada mesin diesel menghasilkan suara yang lebih kasar dan bising dibandingkan mesin bensin. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan suhu yang lebih tinggi dalam ruang bakar. Yang keempat, akselerasi yang lebih lambat. Meskipun memiliki torsi yang besar, pada putaran rendah, mesin diesel cenderung lebih memiliki akselerasi yang lebih lambat dibandingkan mesin bensin pada putaran tinggi. Yang kelima, sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel sangat sensitif terhadap kualitas dan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan pada injektor komponen lainnya. Fungsi motor bakar diesel 4 tak yaitu untuk membangkit tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin diesel digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan, memutar power cycle pada generator listrik, atau mengoperasikan peralatan industri lainnya.
Yang kedua, mengubah energi. Proses pembakaran bahan bakar diesel menghasilkan panas yang kemudian diubah menjadi energi mekanik melalui gerakan piston. Yang ketiga, menggerakkan berbagai macam mesin, yaitu mesin diesel digunakan pada berbagai jenis mesin, mulai dari kendaraan bermotor, truk, bus, mobil, peralatan konstruksi seperti bulldozer dan ekskavator, hingga mesin pembangkit listrik. Jadi contoh dari penggunaan diesel 4 tak yaitu yang pertama adalah traktor. Traktor merupakan contoh paling umum dari penggunaan mesin diesel 4 tak dalam pertanian. Mesin diesel memberikan tenaga yang dibutuhkan untuk menarik berbagai jenis peralatan pertanian. Yang kedua adalah combine harvester. Combine harvester adalah mesin multifungsi yang menggabungkan proses panen, perontokan, dan pembersihan biji dalam satu langkah. Mesin diesel yang kuat memungkinkan combine harvester bekerja efisien dalam area yang luas. Jadi kesimpulan pada presentasi saya hari ini adalah mesin diesel 4 tak merupakan jantung dari banyak alat berat terutama di sektor pertanian. Dengan siklus kerja yang terdiri dari hisap, kompresi, pembakaran, dan buang, mesin diesel mampu menghasilkan torsi yang besar pada putaran yang rendah, membuatnya sangat cocok untuk pekerjaan yang berat. Efisiensi bahan bakar yang tinggi, ketahanan terhadap kondisi kerja yang ekstrim, dan keandalan membuat mesin diesel 4 tak menjadi lebih populer. Penggunaan mesin diesel 4 tak sangat luas, mulai dari traktor hingga generator set. Namun, perawatan yang lebih teratur sangat penting untuk menjaga kinerja optimal mesin diesel. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Mupadal dari jurusan Teknik Pertanian NPMC 2314071065. Jadi saya akan mempresentasikan materi tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan juga bahan bakar diesel. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar pada mesin kendaraan bermotor baik bensin maupun diesel merupakan sistem yang kompleks. Selain kompleks, sistem tersebut vital. Efisiensi mesin dan performa kendaraan sangat bergantung pada kinerja sistem ini. Sistem ini memastikan bahan bakar terkirim ke ruang pembakaran dengan jumlah tekanan yang tepat dan juga pada waktu tepat agar dapat menghasilkan pembakaran yang berjalan dengan optimal. Pemahaman yang mendalam tentang sistem ini sangat penting bagi mekanisme otomotif. Pengertian dan juga fungsi bahan bakar. Jadi pengertiannya adalah sistem bahan bakar adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menampung, menyaring, mengatur tekanan, dan mendistribusikan bakar ke ruang bakar mesin. Sistem ini memastikan pasokan bahan bakar yang konsisten dan terukur untuk menghasilkan pembakaran yang efisien. Fungsi utama. Fungsi utama dari sistem bahan bakar adalah untuk menyimpan, memompa, menyaring, dan mengatur jumlah bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kondisi operasi. Fungsi lain meliputi pengaturan tekanan bahan bakar, penguapan bahan bakar, atau dalam kurung pada sistem karburator, serta injeksi bahan bakar yang presisi pada sistem injeksi. Jenis sistem bahan bakar. Jadi jenis sistem bahan bakar terdapat berbagai jenis sistem bahan bakar. Yang paling umum adalah karburator untuk mesin bensin lama dan sistem injeksi pada bahan bakar untuk mesin sistem modern, diesel modern. Sistem injeksi sendiri dibagi lagi menjadi sistem injeksi elektronik dan juga sistem injeksi mekanik. Komponen utama bahan bakar. Nah, jadi komponen utama dalam bahan bakar ini ada 4, yaitu tangki bahan bakar. Jadi tangki bahan bakar ini berguna untuk menyimpan bahan bakar baik bensin maupun diesel dan dilengkapi dengan sensor level bahan bakar untuk monitor jumlah bahan bakar yang tersisa. Jadi sensor level dalam tangki itu biasanya ada di speedometer tuh. Biasanya ada di tank E, F. Kalau misalnya sudah habis, biasa indikatornya menunjuk ke huruf E kalau masih penuh,
menunjuk ke huruf F. Yang kedua adalah pompa bahan bakar. Jadi, pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki ke komponen lain dalam sistem dengan tekanan tertentu. Jadi, fungsinya untuk memompa bahan dari tangki bahan bakar ke dalam injektor atau karburator. Yang ketiga adalah filter bahan bakar. Jadi filter bahan bakar ini menyaring kotoran dan partikel dari bahan bakar untuk mencegah kerusakan pada komponen sistem injeksi. Nah, filter bahan bakar ini biasanya untuk menyaring partikel-partikel kecil yang masuk dengan bahan bakar. Dan yang keempat adalah injektor atau karburator yang berguna untuk mengatur menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin dalam jumlah waktu yang tepat. Jadi, biasanya dia menyemprotkan saat sudah mesin itu membutuhkan pembakaran. Prinsip kerja sistem bahan bakar bensin. Jadi, prinsip bahan bakar bensin ini ada 5. Itu pengambilan bahan bakar. Bahan bakar diambil dari tangki melalui pompa bahan bakar. Yang kedua, penyaringan. Jadi, sebelum masuk ke dalam pembakaran, bensin disaring terlebih dahulu agar untuk menghilangkan kotoran yang mengikut. Yang ketiga adalah pengaturan tekanan. Tekanan bahan bakar diatur oleh regulator tekanan bahan bakar. Jadi agar tekanan yang tepat harus diatur terlebih dahulu. Yang keempat adalah penyuntikan. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pembakaran. Campuran bahan bakar dan udara terbakar menghasilkan tenaga dorong. Jadi, pembakaran itu berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong untuk mesin agar mesin dapat berjalan. Prinsip kerja bahan bakar diesel. Jadi, bahan bakar diesel ini lebih ringkas daripada gaya yang tadi, daripada bahan bakar bensin. Jadi yang pertama ada pengambilan bahan bakar sama seperti bensin tadi, bahan bakar diambil dari tangki dan juga difilter agar kotorannya lebih disaring. Yang kedua pemompaan tekanan tinggi. Jadi pompanya harus lebih tinggi karena diesel lebih berat, bahan bakarnya lebih berat. Pompa injeksi itu meningkatkan tekanan bahan bakar tinggi hingga sangat tinggi. Penyuntikan bahan bakar sama seperti bensin tadi, injektor menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Dan pembakaran sama seperti bensin, bahan bakar terbakar karena suhu dan tekanan yang tinggi. Ini adalah contoh dari pembakaran diesel. Jadi dari tank bakar ini disuntik ke sini, pembakaran tinggi, setelah itu dibawa ke dalam injektor, dari injektor disemprotkan ke ruang pembakaran. Perbedaan sistem bahan bakar bensin dan diesel. Jadi, perbedaan itu ada di karakteristik, metode, ada di pencampuran bahan bakar, tekanan injeksi. Jadi, tekanan injeksi ini relatif, kalau bensin relatif rendah, sedangkan kalau diesel sangat tinggi. Sistem pengapian. Nah, kalau sistem pengapian ini, bensin pemantiknya adalah busi, sedangkan kalau diesel melalui kompresi. Efisiensi bahan bakar. Nah, kalau bensin ini biasanya lebih rendah. Nah, kalau diesel lebih tinggi efisiensi pembakarannya. Prosedur pemeriksaan dan perbaikan sistem bahan bakar. Yang pertama, pemeriksaan visual. Periksa kebocoran, kerusakan selang, kondisi filter ban dan juga kondisi filter bahan bakar agar tidak mengalami kebocoran tersebut. Harus sering-sering mengalami pengecekan. Yang kedua adalah pengujian tekanan. Ukur tekanan bahan bakar pada berbagai titik dalam sistem. Yang kedua perbaikan. Dan jika ada komponen yang rusak, segera diperbaiki kebocoran tersebut dan juga dibersihkan filter kendaraan tersebut. Masalah umum pada sistem bahan bakar yaitu filter tersumbat. Nah, filter tersumbat ini karena banyak kotoran tidak dibersihkan yang menyebabkan penurunan tekanan bahan bakar dan kinerja mesin yang buruk.
Kedua, pompa bahan bakar yang rusak, menyebabkan mesin sulit dihidupkan dan mati mendadak. Nah, solusinya harus segera diganti yang baru. Yang ketiga adalah kebocoran bahan bakar. Nah, kebocoran bahan bakar ini biasanya dikarenakan selang-selang dari bahan bakar tersebut mengalami kebocoran. Ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan hilangnya bahan bakar, dan yang paling parah bisa menyebabkan kebakaran pada komponen mesin tersebut. Dan injektor tersumbat menyebabkan mesin tidak dapat hidup dan mengalami penurunan dalam gas tersebut. Jadi, langkah-langkah perawatan sistem bahan bakar. Langkah-langkah perawatan sistem bakar itu salah satunya adalah yang pertama mengganti filter bahan bakar berkala, yaitu ganti filter sesuai rekomendasi pabrikan ataupun rekomendasi dari dealer. Yang kedua, pemeriksaan kebocoran. Lakukan pemeriksaan rutin untuk deteksi kebocoran. Biasanya direkomendasikan untuk pemeriksaan rutin itu yaitu 1 bulan 1 kali. Yang ketiga adalah penggunaan bahan bakar yang berkualitas. Itu gunakan bahan bakar dengan kualitas yang tinggi, seperti lebih disarankan menggunakan Pertamax dan juga Solar Dex dibandingkan menggunakan Pertalite dengan solar biasa. Kesimpulan pada presali ini adalah sistem penyaluran bahan bakar merupakan bagian integral dari mesin kendaraan bermotor. Pemahaman yang baik tentang prinsip kerja, komponen, dan perawatan sistem ini sangat penting untuk memastikan kinerja mesin yang optimal, efisien, perawatan yang tepat yang lebih sering masa yang akan mendatang. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Mufadal dengan NPM 2314071065 dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 23. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan itu merupakan jaringan kompleks yang menyediakan daya listrik untuk berbagai fungsi dalam kendaraan modern. Mulai dari menyalakan mesin hingga mengaplikasikan fitur kenyamanan seperti lampu, AC, dan sistem hiburan seperti radio dan lainnya. Semuanya bergantung pada kinerja sistem kelistrikan yang sangat andal. Pemahaman yang mendalam tentang sistem ini penting untuk memelihara dan memperbaiki kendala yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Jadi, pengertian sistem kelistrikan itu ada 3, yaitu sumber daya. Jadi, sumber daya sistem kelistrikan pada kendaraan biasanya menggunakan baterai sebagai sumber daya utama. Baterai menyimpan energi listrik untuk memberikan daya untuk membuat mesin dan menjalankan sistem kelistrikan ketika mesin mati. Yang kedua, pengaturan tegangan. Alternator berperan penting dalam mengisi daya baterai dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan saat mesin menyala. Sistem pengaturan tegangan memastikan tegangan tetap stabil dan terjaga. Distribusi daya. Kabel dan konektor mendistribusikan daya listrik dari batas tersebut ke berbagai komponen listrik di seluruh kendaraan. Sirkuit tersebut dengan baik menjamin kinerja yang optimal. Komponen utama sistem kelistrikan. Jadi, ada banyak komponen dalam kelistrikan, tetapi ada 4 komponen utamanya, yaitu baterai. Baterai berguna untuk menyimpan energi listrik, menyediakan daya saat mesin mati. Terus yang kedua ada alternator.
Alternator itu membangkitkan listrik saat mesin hidup, mengisi baterai, dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan. Yang ketiga adalah starter motor, memutar mesin untuk mulai proses pembakaran. Dan yang terakhir adalah sistem pengapian, yaitu menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder mesin. Fungsi sistem kelistrikan, jadi fungsi sistem kelistrikan itu adalah untuk menyalakan mesin. Starter motor menggunakan daya dari baterai untuk memutar mesin dan melalui proses pembakaran. Yang kedua adalah menyediakan daya. Menyediakan daya untuk berbagai komponen listrik seperti lampu, AC, sistem hiburan, dan juga sensor. Dan mengontrol sistem, yaitu mengontrol berbagai sistem elektronik dalam kendaraan seperti sistem injeksi, bahan bakar, transmisi otomatis, dan sistem keamanan. Jadi jenis-jenis sistem kelistrikan yaitu ada sistem 6 volt, biasanya digunakan pada kendaraan yang sudah lama. Sistem 12 volt itu standar pada mobil penumpang modern. Dan sistem 24 volt itu kendaraan berat, biasanya digunakan pada truk dan juga bis. Peran sistem kelistrikan pada kendaraan. Jadi perannya itu ada untuk pengapian, sistem pengapian elektronik yang presisi untuk efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi. Yang kedua untuk pencahayaan, seperti lampu depan, lampu belakang, lampu sen, dan lampu rem untuk memberikan visualitas yang baik saat berkendara. Yang ketiga adalah sistem kontrol, yaitu mengontrol berbagai fungsi kendaraan seperti transmisi rem dan sistem keamanan. Dan yang terakhir untuk hiburan, seperti radio, dalam sistem navigasi dan hiburan lainnya meningkatkan kenyamanan dalam mengemudi. Pemeliharaan dan perawatan sistem kelistrikan. Pemeriksaan rutin. Jadi, pemeriksaan rutin terminal baterai, kabel, dan konektor secara berkala untuk memastikan koneksi yang baik. Yang kedua itu adalah penggantian komponen. Ganti baterai, alternator, dan komponen lainnya jika rusak atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dan yang terakhir adalah perbaikan kabel. Kabel yang rusak itu perlu diperbaiki untuk mencegah masalah kelistrikan. Troubleshooting sistem kelistrikan. Jadi, yang pertama adalah pengukuran tegangan. Gunakan multimeter untuk memeriksa tegangan baterai dan alternator. Yang kedua, pemeriksaan kabel. Pemeriksaan kabel dan konektor untuk kerusakan atau korosi. Ketiga adalah fusas, periksa dan ganti sekalian. Jadi kesimpulan pada materi ini, sistem kelistrikan pada kendaraan modern sangat kompleks dan juga sangat penting untuk fungsi dan keselamatan kendaraan. Pemahaman tentang komponen, fungsi, perawatan, sistem kelistrikan sangat penting bagi pemilik kendaraan guna memastikan kendaraan beroperasi secara optimal dan juga aman. Perawatan rutin dan penanganan masalah dapat dicegah kerusakan yang lebih besar dan juga untuk memastikan umur panjang pada mesin sistem kelistrikan. Segitu dulu untuk materi sistem kelistrikan. Akan dilanjutkan pada materi sistem pendinginan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah sistem pendinginan pada mesin. Jadi sistem pendinginan mesin merupakan elemen krusial dalam menjaga performa dan umur pakai mesin. Sistem ini berfungsi untuk mengatur suhu operasional mesin agar tetap dalam rentang waktu yang aman dan optimal. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dan kegagalan sistem secara keseluruhan. Pemahaman mendalam tentang sistem pendinginan mulai dari prinsip kerja hingga pemeliharaannya sangat penting bagi operator dan teknisi mesin. Jadi, apa sih pentingnya sistem pendinginan? Jadi, pentingnya itu yang pertama untuk mencegah overheating. Overheating dapat menyebabkan kerusakan permanen pada komponen mesin seperti piston, silinder, dan kepala silinder. Suhu yang berlebih dapat menyebabkan pelumasan yang tidak memadai, memungkinkan gesekan dan akhirnya merusak komponen tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi mesin. Mesin yang beroperasi pada suhu optimal akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi.
Pendinginan yang efektif memastikan kinerja mesin tetap maksimal dan mengurangi konsumsi energi. Yang ketiga, menjaga umur pakai mesin. Dengan menjaga suhu operasional mesin tetap stabil, sistem pendinginan membantu memperpanjang umur pakai komponen dan mengurangi frekuensi perawatan atau perbaikan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan keamanan operasional. Sistem pendinginan yang berfungsi dengan baik mengurangi resiko kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh overheating atau kegagalan mesin. Prinsip kerja sistem pendinginan. Yang pertama adalah penyerapan panas. Cairan pendingin penyerap panas dari komponen mesin yang panas seperti blok silinder dan kepala silinder. Yang kedua, pengangkutan panas. Cairan pendingin yang telah panas dipindahkan ke radiator melalui saluran pendingin. Yang ketiga, pembuangan panas. Di radiator, panas dari cairan pendingin dilepaskan ke udara sekitar melalui proses konveksi dan radiasi. Dan yang keempat ada sirkuit pendinginan, yaitu cairan pendingin yang telah dingin kembali ke mesin untuk mengulang proses penyerapan panas. Jadi proses untuk pendinginan ini berulang-ulang. Jadi komponen utama sistem pendinginan yang pertama adalah cairan pendingin. Cairan pendingin atau coolant berfungsi untuk menyerap dan mentransfer panas, biasanya berupa campuran air dan anti beku. Yang kedua adalah pompa air. Pompa air memompa cairan pendingin melalui saluran pendingin ke saluran mesin. Yang ketiga adalah radiator. Radiator membuang panas dari cairan pendingin ke udara sekitar. Terdiri dari banyak sirip tipis untuk memaksimalkan luas permukaan. Jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama adalah pendinginan cairan. Sistem pendinginan cairan menggunakan cairan pendingin untuk menyerap dan membuang panas. Lebih efektif untuk mesin bertenaga tinggi. Pendinginan udara. Sistem pendinginan udara menggunakan udara untuk meningkatkan mesin secara langsung. Lebih sederhana dan lebih murah, tetapi kurang efisiensi. Yang ketiga ada pendinginan oli. Sistem pendinginan oli digunakan untuk meningkatkan oli mesin agar tetap pada viskositas optimal. Penting untuk menjaga pelumasan yang baik. Pemeliharaan sistem pendinginan. Yang pertama adalah periksa cairan pendinginan. Periksa secara berkala level dan kondisi cairan pendinginan. Ganti cairan pendinginan sesuai jadwal perawatan. Yang kedua, bersihkan radiator. Bersihkan radiator dari kotoran dan debu yang dapat menghambat permukaan panas. Yang ketiga, periksa selang dan pipa. Dipastikan tidak bocor atau rusak. Ganti bila selang dan pipa tersebut sudah rusak. Dan yang terakhir adalah periksa kipas radiator. Kipas radiator itu berfungsi dengan baik dan dapat secara efektif melakukan pendinginan pada mesin tersebut. Deteksi dan penanganan masalah. Jadi, coba kita lihat tabel tersebut. Ini ada masalah, gejala, dan penanganan. Jadi, masalah pencairan pendinginannya rendah. Gejalanya tersebut itu suhu mesin tinggi, indikator suhu menyala. Jadi, penanganannya adalah isi cairan pendingin hingga level yang tepat. Kalau masalah kebocoran selang, gejalanya adalah cairan pendingin berkurang, genangan cairan di bawah mesin. Jadi, penanganannya harus diperbaiki atau ganti selang yang bocor. Efisiensi sistem pendinginan. Yang pertama, suhu operasional. Suhu operasional mesin yang optimal akan meningkatkan efisiensi bahan baku mengurangi emisi tersebut. Kinerja mesin. Sistem pendinginan yang efisiensi memastikan mesin dapat beroperasi pada performa puncaknya. Konsumsi cairan pendinginan. Sistem pendinginan yang efisiensi mengurangi konsumsi dan mengurangi biaya perawatan. Inovasi terbaru dalam sistem pendinginan. Yang pertama, nanofluida adalah cairan pendingin yang mengandung nanopartikel untuk meningkatkan kemampuan transfer panas.
Yang kedua adalah pendinginan termoelektrik. Sistem tersebut menggunakan efek Bartier untuk mendinginkan mesin tanpa menggunakan cairan pendingin. Yang ketiga adalah material komposit digunakan untuk membuat pendinginan yang lebih ringan dan lebih tahan lama. Jadi, kesimpulan pada video ini adalah sistem pendingin mesin sangat penting untuk menjaga kriteria, efisiensi, dan umur pakai mesin. Perawatan dan pemeliharaan yang tepat, memantau suhu operasional secara berkala sangat disarankan untuk mencegah masalah dan juga memastikan kinerja yang sangat optimal. Penggunaan teknologi pendinginan terbaru dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Mufadal dengan NPM 2314071065. Jadi, pada video ini saya akan membahas sistem transmisi dan juga sistem pelumasan. Jadi, daftar isinya ada latar belakang, selanjutnya pendahuluan, fungsi, jenis-jenis, komponen, prinsip kerja, perawatan, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Jadi, transmisi dan pelumasan merupakan dua sistem utama yang mendukung performa kendaraan bermotor. Sistem transmisi bertanggung jawab atas penyaluran tenaga mesin kepada roda kendaraan yang memungkinkan kendaraan untuk bergerak maju, mundur, dan berakselerasi secara efisien. Sedangkan sistem pelumasan memiliki peran penting dalam menjaga komponen mesin tetap halus, mencegah gesekan berlebih, serta memperpanjang umur mesin dan transmisi. Jadi, kalau transmisi itu dia menyelaraskan ini yang menyalurkan tenaga mesin pada suatu benda tersebut ke roda supaya bisa bergerak, maju, mundur, bisa belok ke kanan ke kiri dan sebagainya. Sedangkan kalau sistem pelumasan itu berguna untuk memperhalus, seperti memperhalus gesekan antara dua gear dalam mesin. Pendahuluan. Sistem transmisi merupakan sistem mekanis yang dirancang untuk memindahkan tenaga dari mesin kendaraan ke roda penggerak. Sistem ini berfungsi untuk mengatur torsi dan kecepatan kendaraan agar sesuai dengan kebutuhan pengemudi, seperti akselerasi, pengereman, atau berkendara pada medan tertentu. Pada kendaraan, transmisi juga memungkinkan roda untuk menerima daya saat kendaraan berjalan mundur atau reverse, dan dapat mengurangi kecepatan mesin saat berada dalam kondisi idle tanpa mematikan mesin. Jadi, transmisi ini memungkinkan roda kendaraan tersebut untuk menerima daya untuk bisa berjalan mundur, yang dapat mengurangi kecepatan mesin tersebut. Nah, sedangkan sistem pelumasan adalah mekanisme dalam mesin yang bertugas untuk mendistribusikan pelumas. Yang biasanya pelumas itu adalah oli ke berbagai komponen mesin yang bergerak. Pelumas yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin yang saling bersentuhan, sehingga dapat mengurangi keausan dan memperpanjang umur mesin. Selain mengurangi gesekan, sistem pelumasan juga berperan dalam mendinginkan mesin dengan menyerap pelepasan panas yang dihasilkan oleh gesekan antar komponen. Jadi kan di dalam mesin itu ada yang saling bersentuhan yang menghasilkan gaya gesek.
Nah, itu pelumas itu berguna untuk mengurangi gesekan tersebut yang untuk memperpanjang umur mesin dan juga dapat meredam panas yang ditimbulkan oleh gesekan tersebut. Fungsi. Jadi, fungsi sistem transmisi itu memiliki fungsi utama menyesuaikan torsi dan kecepatan yang dihasilkan mesin dengan beban kendaraan, mengatur perpindahan gigi untuk mempertahankan kecepatan optimal saat berkendara, dan mengurangi kecepatan rotasi mesin agar sesuai dengan kebutuhan akselerasi atau deselerasi pada kendaraan. Sedangkan sistem pelumasan, fungsi utamanya adalah mengurangi gesekan dan keausan antar komponen mesin, mengendalikan suhu mesin dengan menyebarkan panas dari area yang terkena gesekan, melindungi mesin dari korosi dan mencegah oksidasi pada komponen logam, dan menjaga kebersihan komponen mesin dan mengangkut partikel-partikel kecil seperti logam yang muncul akibat gesekan. Jadi kan mesin tersebut mengalami gesekan, ada serpian-serpian yang terjadi sehingga alat pelumasan tersebut dapat membersihkan partikel-partikel tersebut. Jenis-jenis. Jadi jenis-jenis transmisi itu ada, salah satunya adalah transmisi manual. Contohnya pengemudi harus memindahkan gigi secara manual dengan pedal kopling. Jadi sebelum dipindah gigi harus diinjak dulu pedal koplingnya baru bisa berpindah gigi. Kelebihannya pengemudi memiliki kontrol penuh, efisiensi bahan bakar juga lebih baik. Kekurangannya pengemudi itu harus mahir dalam membawa mesin tersebut dan melelahkan kalau dalam lalu lintas padat. Contohnya saat macet di tol itu sangat menguras tenaga juga mengganti-ganti gigi sambil nginjak pedal kopling tersebut. Komponen umum transmisi manual itu adalah kopling, gearbox, poros penggerak, diferensial. Sedangkan yang transmisi otomatis, sistem perpindahan gigi dilakukan secara otomatis berdasarkan kondisi kendaraan. Kelebihannya itu lebih nyaman, lebih nyaman itu seperti lebih simpel lah. Cocok untuk menggunakan dalam kota, apalagi kalau dalam keadaan macet, lebih enak daripada sistem manual. Kekurangannya, kurang efisien dibandingkan transmisi manual, lebih mahal, dan juga lebih mahal untuk mesinnya. Komponen utama itu adalah torque converter, planetary gears, dan control unit. Ada juga yang CTV, Continuously Variable Transmission. Itu tidak menggunakan gigi tetap, tetapi menggunakan puli dan sabu untuk menghasilkan rasio kecepatan yang terus berubah. Kelebihan dari CTV sendiri yaitu penghematan bahan bakar, pengendaraan halus. Kekurangannya respon lebih lambat, mahal untuk perbaikan. Nah, kalau yang di TV itu dual clutch transmission itu menggunakan dua kopling otomatis untuk perpindahan gigi yang lebih cepat. Kelebihannya, perpindahan gigi lebih cepat dan efisien. Tapi dia memiliki kekurangan seperti kompleks dan mahal dalam perawatannya. Ya, dan juga ada jenis-jenis pelumasan seperti oli mineral dibuat dari minyak bumi yang diproses. Umumnya digunakan pada mesin standar, tetapi memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan oli sintetis. Yang kedua ada oli sintetis, yaitu dibuat melalui proses kimia untuk mencapai performa yang lebih tinggi. Bertahap suhu ekstrim, memiliki daya tahan terhadap suhu ekstrim, dan memiliki daya yang lebih lama dan melindungi mesin lebih baik. Sedangkan ada yang ketiga yaitu oli semi sintetis, yaitu campuran antara oli mineral dan sintetis, memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan oli mineral dengan harga yang lebih terjangkau daripada oli sintetis.
Komponen. Komponen utama sistem transmisi yaitu kopling, yaitu menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Ada torque converter, yaitu menghubungkan mesin dengan transmisi otomatis tanpa kopling. Ada gearbox, yaitu mengubah torsi dan kecepatan mesin menjadi tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda. Ada diferensial, yaitu mengalihkan tenaga ke roda yang memungkinkan roda berputar pada kecepatan berbeda di tikungan. Prinsip kerja. Fungsi dasar transmisi yaitu untuk menyesuaikan tenaga yang dihasilkan mesin dengan kondisi kecepatan dan beban yang diperlukan oleh kendaraan. Mesin bekerja secara optimal dalam rentang kecepatan tertentu dan transmisi membantu menjaga mesin tetap berada pada rentang optimal tersebut. Pengaturan torsi dan kecepatan. Gigi rendah. Gigi rendah digunakan pada kecepatan rendah, terutama saat akselerasi atau ketika kendaraan membawa beban berat. Dalam kondisi ini, transmisi mengubah torsi mesin menjadi lebih besar untuk memungkinkan akselerasi yang lebih cepat dan daya dorong yang lebih kuat. Semakin rendah giginya, semakin besar torsi yang dihasilkan. Tapi semakin putaran roda yang lebih rendah. Gigi tinggi itu digunakan pada kecepatan tinggi. Gigi ini mengurangi torsi tetapi meningkatkan kecepatan roda sehingga mesin dapat bekerja secara lebih efisien pada putaran rendah saat kendaraan bergerak cepat. Proses pernyataan gigi pada transmisi manual, pengemudi harus memilih memindahkan gigi sesuai kebutuhan. Kopling juga dilepas perlahan untuk menyambungkan dengan roda penggerak melalui rasio gigi yang baru. Kalau transmisi otomatis, perpindahan gigi terjadi secara otomatis berdasarkan kondisi penggerakan seperti kecepatan kendaraan, posisi pedal, dan beban mesin. Perpindahan gigi dikendalikan oleh ECU, yaitu komputer yang memonitor data kendaraan dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk berpindah gigi, yang menjaga kenyamanan dan efisiensi. Kalau transmisi CCTV tidak menggunakan gigi tetapi menggunakan pulley dan sabuk yang bergerak untuk menghasilkan rasio tinggi yang terus-menerus berubah, yang memungkinkan perpindahan tenaga yang sangat halus tanpa hentakan atau perubahan besar dalam torsi, yang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sistem ini sangat responsif terhadap perubahan akselerasi yang mampu menyesuaikan rasio gigi optimal setiap saat tanpa campur tangan manusia. Kalau yang fungsi diferensial merupakan bagian dari sistem transmisi yang memungkinkan roda kanan dan kiri berputar saat berbelok. Ketika kendaraan berbelok, roda luar harus menempuh jarak lebih jauh, sehingga membutuhkan kecepatan yang berbeda. Diferensial membagi tenaga dari transmisi mengalokasikannya ke sebagian kebutuhan. Efisiensi dan penggunaan optimal. Pada manual, pengemudi memiliki kendali penuh atas penggunaan gigi bisa menyesuaikan kondisi jalan atau gaya mengemudi. Ini sering dianggap dalam situasi tertentu, misalnya medan menantang atau mengemudi sport. Pada transmisi otomatis, pengemudi mendapatkan kenyamanan karena kendaraan secara otomatis memiliki rasio yang paling tepat, tetapi pengorbanan bisa terjadi karena fleksibilitas dan kontrol. Perawatan transmisi itu biasanya ganti oli atau transmisi secara berkala, cek kondisi kopling dan gigi. Yang ketiga, pastikan tidak ada kebocoran pada sistem. Kalau perlu ganti oli mesin secara rutin, periksa dan ganti filter oli sesuai jadwal, dan gunakan oli yang sesuai dengan spesifikasinya. Simpulan, sistem transmisi memungkinkan kendaraan untuk berjalan dengan efisiensi pada berbagai kecepatan dan kondisi. Transmisi yang baik memastikan penggunaan mesin secara optimal, mengurangi kehausan pada komponen, dan memberikan kenyamanan pada pengemudi. Berbagai jenis transmisi menawarkan pilihan sesuai kebutuhan pengendara, baik untuk mengontrol lebih besar atau kenyamanan berkendara. Sistem pelumasan mengurangi gesekan antara komponen mesin, yang tidak hanya memperpanjang umur mesin, tetapi juga mencegah panas berlebih dan kerusakan. Pengguna pelumasan akan menjaga kinerja mesin tetap optimal dan efisien. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.